Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami dari kelompok 12 di sini ingin mempresentasikan bab 2 dan bab 23 dan bab 24. Yang pertama itu ada bab 23 tentang teknologi penyimpanan data elektronik dalam komunikasi bisnis. Anggota kelompok kami itu ada saya sendiri Adistia Yunitia sebagai moderator, terus ada Faris Hadi Anwar dan juga ada Wahyu Pratama Mudia. Next, Ran. Definisi. Data merupakan representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, atau kombinasinya. Data merupakan material mentah yang akan diolah menjadi sebuah informasi. Lalu ada teknologi informasi dan komunikasi bagi dunia bisnis. Persaingan yang keras dalam dunia bisnis tentunya sangat next. Teknologi informasi dan komunikasi bagi dunia bisnis. Persaingan yang keras dalam dunia bisnis tentunya sangat membutuhkan suatu perusahaan yang dapat menangani dalam hal itu di berbagai situasi yang menantang. Semua bisnis tentunya juga membutuhkan semua informasi yang sangat aktual, cepat, dan dapat dipercaya. Yang mana bisa semua permasalahan tersebut hanya bisa diselesaikan melalui teknologi informasi dan komunikasi. Ada fungsi dari teknologi komunikasi, itu dibagi menjadi 6. Yang pertama menangkap, kedua mengolah, ketiga menghasilkan, keempat menyimpan, kelima mencari kembali, dan yang keenam mentransmisi. Next. Masalah komunikasi bisnis dengan peranan teknologi. Yang pertama masalah infrastruktur. Yang kedua, masalah kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, dan yang ketiga, kemampuan individu dalam berkomunikasi. Next, dibaca sama Wahyu. Ya, oke. Sebelumnya di slide sebelumnya yang ini apa namanya? Slide 6 fungsi. Ya, ini oke. Saya bacakan ulang ya. Yang pertama itu menangkap kaptur. Nah, menangkap kaptur itu yaitu mengkomplikasikan catatan-catatan rinci dari aktivitas-aktivitas, misalnya menerima inputan dari keyboard, terus scanner, mic, dan sebagainya. Lalu ada mengelola atau processing. Nah, mengelola atau memproses data, memasukkan yang diterima untuk menjadi informasi. Pengolahan atau pemrosesan data dapat berupa mengkonversi. Contoh kayak mengubah data ke bentuk lainnya, atau menganalisis analisa kondisi, atau juga bisa menghitung kalkulasi, terus bisa mensintesis atau menggabungkan segala bentuk data dan informasi. Lalu yang ketiga ini ada menghasilkan atau generating, yaitu menghasilkan atau mengorganisasikan informasi ke dalam bentuk yang berguna, misalnya kayak laporan, terus tabel, grafik, dan sebagainya. Lalu yang keempat ini ada menyimpan atau storage, yaitu merekam atau menyimpan data dan informasi dalam suatu media yang dapat digunakan untuk keperluan lainnya, misalnya simpan ke hard disk, tape, disket, CD, dan sebagainya. Nah, lalu ada mencari kembali atau retrieval ya, melurusi ini, yaitu mendapat kembali informasi atau mengcopy data dan informasi yang sudah tersimpan. Misalnya mencari kembali supplier yang sudah lunas gitu. Terus ada 6 mentransmisi atau transmission, yaitu mengirim data dan informasi dari suatu lokasi ke lokasi lainnya melalui jaringan komputer. Misal mengirim data penjual dari user A ke user lainnya. Next. Slide sebelumnya. Ya. Nah, di sini ada masalah komunikasi bisnis dengan peranan teknologi. Yang pertama,
ada masalah infrastruktur. Nah, saran dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang terbilang membutuhkan biaya yang sangat sedikit, sehingga bagi pelaku bisnis itu yang memiliki modal yang tidak banyak mengakibatkan kurangnya pembangunan infrastruktur pendukung komunikasi bisnis gitu. Nah, lalu yang kedua ini ada masalah kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, walaupun fasilitas komunikasi bisnis telah memadai, kendala yang bisa saja muncul itu adalah kemampuan sumber daya manusia dalam memanfaatkan fasilitas tersebut. Lalu yang ketiga, ada kemampuan individu dalam berkomunikasi. Nah, masalah yang mendasar dalam praktek komunikasi bisnis, baik dengan peran teknologi, informasi, dan komunikasi, dan tanpa peran TIK tersebut gitu. Lalu masalah yang mendasar adalah kemampuan komunikasi dari individu itu sendiri. Next. Nah, di sini ada faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam memilih tempat penyimpanan. Yang pertama itu ada eh, besar dan data jumlah peningkatan atau penyimpanan data. Ya, semisalkan kalau semisalkan kita punya HP, RAM-nya atau ROM-nya cuman bisa menampung 32, otomatis sedangkan kita biasanya mahasiswa gitu, bisa lebih gitu, otomatis itu bakalan overload gitu. Kayak nggak bisa nyimpen lagi gitu atau bisa juga kayak blank gitu. Lalu yang kedua ini ada kecepatan akses data. Jadi, penyimpanan data itu dapat berpengaruh oleh kecepatan data. Semisalkan di aplikasi kita, di HP kita banyak aplikasinya gitu. Nah, itu tuh bakal menghambat sebuah jaringan data gitu. Jadi kalau misalkan eee, bat udah mendekati batas tertentu, maka ada ciri-cirinya gitu kalau misalkan mau, apa namanya, nge-load kayak gitu tuh HP-nya. Lalu ada yang ketiga, ada pertimbangan diakses oleh server atau tidak. Lalu yang keempat ada uptime dan downtime. Terus yang kelima ada harga. Oke, next. Nah, di sini ada juga faktor yang harus diperhatikan dalam memilih tempat penyimpanannya. Yang pertama ada berdasarkan data jumlah peningkatan atau penyimpanan data. Lalu yang kedua ada kapasitas akses data. Yang ketiga ada pertimbangan diakses oleh server atau tidak. Lalu yang kelima ada harga, next. Nah, di sini ada manfaat media penyimpanan data elektronik. Dalam dunia bisnis, keberadaan optical disc itu dapat digunakan sebagai saran untuk memperkenalkan produk-produk baru, melatih para pegawai agar dapat menguasai pekerjaan mereka atau mempermudah akses database dalam berbagai bidang bagi penggunanya. Oke. Ya mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan di bab 23 ini. Silakan barangkali ada yang ditanyakan. Presentasi dua-duanya dulu aja yuk. Oh ya, ada PPT yang Udah ada belum? masih belum, Ra. Ya. Udah ada. Baik, selanjutnya bab 24 yaitu terkait dasar-dasar internet ya, pengertian internet ya. Melalui internet society, internet didefinisikan sebagai kemampuan menyampaikan informasi global yang tepat, mekanisme penyebaran informasi dan media kolaborasi dan interaksi antara individu dan komputer mereka tanpa melihat lokasi secara geografis. Baik, next. Nah, di sini ada fasilitas dalam internet ya. Yang pertama itu ada electronic mail atau email gitu. Lalu yang kedua adalah salah satu bentuk atau cara pengiriman surat informasi atau pesan bisnis atau non bisnis yang dilakukan secara elektronik tanpa
keras dan tanpa jasa pengiriman. Lalu yang kedua ada mailing list. Yang ketiga ada sharing dispute. Sebagai kelompok diskusi yang dapat menyimpan daftar anggota yang tertarik pada topik-topik tertentu. Yang ketiga ada news group. Yang keempat ada sebagai forum diskusi atau tukar pikiran di antara para anggota. Yang selanjutnya itu ada World Wide atau web ya. Lalu selanjutnya ada merupakan salah satu cara untuk mengakses informasi yang ada di internet. Terus ada juga telnet atau telekomunikasi networking. Terus melanjutkan salah satu fasilitas pada web yang semakin lama semakin menghilang dari peradaban. Terus ada file transfer, portfolio atau FTP. Terus ada termasuk salah satu sumber daya yang sering digunakan jaringan internet. Terus ada juga internet realty atau chat IRC. Dan terakhir itu yang dikenal sebagai IRC atau chatting diskusi. Atau mungkin pengguna internet ini secara bersama-sama berpartisipasi dalam suatu diskusi tanpa dibatasi jumlah. Ya bisa juga disebut kayak WA gitu. Next. Ya, ada search engine. Merupakan mesin pembantu bila ingin menarik berbagai macam jenis informasi yang dibutuhkan baik yang berhubungan dengan masalah bisnis atau non-bisnis. Search engine yang dapat dipasarkan cukup banyak, diantaranya adalah Google, Yahoo, MSN, OAL, AltaVista, Leosasi, dan lainnya. Baik, next. Sini ada Voice over Internet Protocol atau Yuk, VoP. lanjut sama Faris aja yuk. Oh iya, silakan mungkin slide kelima ini dilanjutkan oleh Faris. Voice over Internet Protocol merupakan teknologi yang memungkinkan percakapan suara jarak jauh melalui media internet. Salah satu aplikasi VoIP yang tersedia adalah Skype. Next. Manfaat dan kekhawatiran kehadirannya internet. Manfaat umum. Memudahkan penggunanya berkomunikasi secara global. Cepat dan biasanya relatif murah dalam penyampaian informasi dan komunikasi, termasuk forum chatting ke berbagai tempat secara bersamaan. Terus menambah berbagai macam informasi penting, menambah persaudaraan, persahabatan, teman baru atau pasangan baru dari hasil penjelajahan internet, menambah wawasan berpikir, berkreasi, dan berinovasi. Kekhawatiran. Menyebarkan berbagai paham, ideologi, atau pandangan yang tidak sesuai dengan paham atau ideologi yang dianut oleh suatu negara lewat internet. Pengguna yang masih di bawah umur. Pengguna yang iseng atau hacker dapat mengacak-acak website orang lain atau lembaga lain. Pengguna internet yang sering mendownload informasi dari internet bukan tidak mungkin akan mentransfer virus yang juga berakibat fatal. Sistem keamanan baik dalam bertransaksi secara online maupun penyimpanan data di host komputer seringkali dapat dibobol oleh para hacker. Belum adanya aturan hukum yang jelas tegas di Indonesia. Munculnya website yang berkaitan dengan tindakan-tindakan yang membahayakan diri sendiri atau orang lain. Next. Tantangan teknologi internet di masa depan. Kedepannya riset dan pengembangan R&D dalam penggunaan internet harus terus melakukan berbagai eksperimen penting untuk meningkatkan kinerja hardware dan software internet. Next. Jenis-jenis situs dunia. Berikut inilah disajikan sejumlah alamat website berdasarkan pengelompokan
bahasan tertentu dalam bentuk tampilan penuh website tertentu. Hal ini agar lebih meyakinkan bahwa suatu alamat website yang kita cari benar-benar ada dan tanpa akses. Antaranya peluang kerja, terus produk gratis, terus software gratis, download gratis, mailing list, atau milis gratis, email gratis, produsen software. Next. Oke, mungkin cukup sekian. Ada yang ingin ditanyakan? Saya mau bertanya, jelas nggak suaranya? Jelas. Saya Ira Safitri dari kelompok 1 ingin bertanya, menurut kalian bagaimana cara meminimalisir cybercrime dalam penyimpanan data? Sekian pertanyaan saya, terima kasih. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Ira Safitri. Cara yang bisa digunakan untuk meminimalisir terjadinya cybercrime itu yang pertama, memprioritaskan penggunaan software asli. Yang kedua, melakukan update software secara rutin. Yang ketiga, mengaktifkan data encryption, dan yang keempat, menggunakan hosting yang aman. Lalu ada juga caranya yang lebih efektif, yaitu mengganti password secara rutin. Mungkin itu sih Ira Safitri. Oke, makasih Dis. Ya, siap, sama-sama. Apa ada yang ingin bertanya lagi? Iya, saya Adisti ingin bertanya. Boleh. Saya Siti Farida dari kelompok perwakilan dari kelompok 7, izin bertanya. Mohon maaf, Siva suaranya kurang terdengar ya. Oh iya, maaf. Bagaimana peran teknologi dalam bisnis? Jelaskan, terima kasih. Apakah jelas dulu? Iya, sangat jelas. Ya, terima kasih. Mohon jelaskan. Ya, saya ingin menjawab pertanyaan Siti Farika. Teknologi memiliki fungsi bagi perusahaan, yaitu fungsi operasional. Dengan teknologi memungkinkan struktur organisasi lebih ramping karena hampir seluruh bagian perusahaan telah menggunakan teknologi dalam perusahaan tersebut. Selain itu, teknologi juga memiliki fungsi planning dan decision. Peran teknologi dalam bisnis antara ini yaitu satu, mempermudah cara komunikasi. Bagi banyak perusahaan, email adalah sarana utama komunikasi antara karyawan, pemasok, dan pelanggan. Email adalah salah satu pendorong awal internet. Penggunaan sangat mudah dan relatif jauh lebih mudah dibanding dengan faksimil untuk berkomunikasi. Dua, memberikan pengetahuan dan sumber informasi melalui internet. Anda hanya membutuhkan satu klik dan kemudian informasi sudah tersedia di depan mata Anda. Tiga, manajemen data. Deretan lemari arsip yang berisikan dokumen-dokumen perusahaan sekarang sudah tidak terlalu dibutuhkan lagi oleh beberapa perusahaan. Dengan adanya database saat ini, sebagian besar perusahaan menyimpan versi digital dari dokumen pada server dan perangkat penyimpan. 4, sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen atau SIM memungkinkan perusahaan untuk melacak data penjualan, biaya, dan tingkat
produktivitas informasi ini dapat digunakan untuk melacak profitabilitas dalam waktu ke waktu, memaksimalkan laba atas investasi dan mengidentifikasi bidang yang perlu perbaikan. Gimana sih, Pak? Iya, jelas. Terima kasih, Faris, penjelasannya. Ya, sama-sama. Oke, barangkali ada yang ingin ditanya lagi, silakan. Mungkin cukup ya. Ya udah. Kalau gitu kita tutup. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.